Oke, welcome back to my channel again. With me, Ibrahim Marik Fatse. Pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, kita akan membicarakan terkait dengan faktor-faktor perekonomian di bangsa ini. Teman-teman sekalian, pernah nggak kalian ngebayangin kenapa sih berbagai sektor pembangunan termasuk ekonomi itu selalu terpusat di Pulau Jawa? Mulai dari sektor pendidikan, lapangan kerja, transportasi, fasilitas umum, hingga pusat hiburan, dan masih banyak lagi mulai dari Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Padahal Indonesia ini kan bukan hanya di Pulau Jawa doang. Masih banyak daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa yang sangat membutuhkan pemerataan seperti layaknya di Pulau Jawa. Padahal nih, kalau saja pembangunan di daerah-daerah lain itu sama pesatnya di Pulau Jawa, gimana ngebayanginnya nih? Mungkin Indonesia termasuk negara yang paling modern dan maju dalam segala sektor di kawasan Asia dan bahkan juga mungkin dunia. Karena tidak hanya kekayaan agrarisnya teman-teman sekalian. Indonesia itu punya banyak sekali kekayaan maritim yang bisa dikelola dengan baik untuk menopang pembangunan bangsa. Dan akhirnya cita-cita bangsa kita itu bisa dapat terwujud dan keadilan itu bisa dapat tercapai. Kalau kita lihat negara maju nih misalnya, pembangunan itu tidak hanya terpusat di satu wilayah doang. Bahkan daerah-daerah pelosok mereka itu terbilang berada di level standar, baik dari infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan lain sebagainya, yang kalau kita bandingin saja tuh sama pesatnya kota-kota besar seperti yang gua sebutkan tadi. Kembali lagi soal pertanyaan, kenapa sih Pulau Jawa itu menjadi sentral pembangunan hingga sentral ekonomi? Untuk menjawab rasa penasaran semuanya, yuk kita sedikit mengulas sejarah Nusantara yang menjadi cikal bakal kenapa sih Pulau Jawa itu selalu menjadi primadona ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan faktor-faktor pendukung lainnya ketimbang daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Pusat perekonomian Indonesia yang terletak di Pulau Jawa itu sudah menjadi fenomena yang terjadi selama berabad-abad. Bahkan fenomena itu sudah terbentuk sejak zaman Kerajaan Nusantara dulu. Salah satu alasan utama mengapa ekonomi Indonesia itu selalu terpusat di Pulau Jawa, salah satu jawabannya adalah karena Pulau Jawa itu memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan dan tentunya populasinya juga itu lebih besar ketimbang daerah-daerah lainnya di luar Pulau Jawa. Selain itu, Pulau Jawa terkenal dengan banyaknya gunung berapi yang membuat tanahnya menjadi sangat subur. Tanah yang subur inilah yang menjadi sumber makanan yang baik dan melimpah untuk menopang kebutuhan penduduk yang lebih besar. Garis pantai Pulau Jawa yang luas dan banyak sungai juga mempermudah transportasi barang dan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kondisi geografis yang menguntungkan inilah yang membuat Pulau Jawa itu mampu menopang penduduk besar dan membangun peradaban yang lebih besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Singasari, Mataram, dan Kediri, serta masih banyak lagi kerajaan-kerajaan besar yang jaya pada kala itu. Kemudian selama masa penjajahan, Pulau Jawa juga menjadi jalur perdagangan internasional yang membuat Batavia menjadi pusat perdagangan teramai di masa itu, kalau lebih tepatnya pada tahun 1570-an. Kemudian pasca kemerdekaan, Jakarta menjadi ibu kota negara karena infrastrukturnya yang lengkap dan dijadikan pusat pemerintahan kolonial. Proyek besar mercusuar Presiden Soekarno untuk pembangunan ibu kota di era tahun 60-an juga semakin meningkatkan ketimpangan antara Jawa dan di luar Jawa. Sementara itu di pulau lain sering terjadi ketidakstabilan politik dan bahkan juga sering terjadi pemberontakan yang membuat agenda pembangunan itu menjadi terhambat. Oleh karena itu, pihak militer waktu itu lebih banyak dikerahkan untuk menghentikan ketegangan di daerah-daerah yang mengalami ketidakstabilan politik dan pemberontakan. Selain itu, Indonesia yang berbentuk kepulauan juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk distribusi sumber daya antar pulau. Kalau di negara-negara lain itu, satu proyek besar bisa dilakukan dalam sekali.
Tidak seperti Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadinya cukup satu proyek transportasi besar tentu sudah bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah negaranya. Di mana keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya itu ibarat nadir ekonomi dan pembangunan. Distribusi bahan baku dan tenaga kerja lebih fleksibel dan tidak memakan biaya yang lebih besar. Sementara Indonesia yang bentuknya kepulauan, hal itu buat distribusi pembangunan itu jadi nggak bagus. Dan keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lain itu menjadi lebih terhambat. Ibaratnya negara-negara maju itu hanya butuh satu proyek besar, semua kebutuhan bisa terakses, dan tentunya tidak terlalu memakan biaya dan waktu yang lebih besar. Sedangkan Indonesia itu justru melakukan beberapa proyek besar dengan secara terpisah untuk membuat seluruh Indonesia itu bisa terhubung antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di era selanjutnya, ketimpangan ini justru semakin besar akibat ada efeknya aglomerasi atau pemusatan industri di Jawa yang membuat investasi di daerah lain itu menjadi rendah. Para investor pun ogah-ogahan untuk berinvestasi di daerah luar Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya mungkin karena transportasi yang tidak memadai, juga populasi penduduk yang tidak menguntungkan bagi para investor. Dengan pemusatan ekonomi di Jawa, banyak orang dari luar Jawa juga ikut merantau ke Pulau Jawa dan memilih berkarya di sana. Hal ini juga menyebabkan daerah mereka semakin tertinggal karena banyak penduduknya yang juga ikut merantau ke Pulau Jawa. Secara keseluruhan teman-teman, Pulau Jawa itu telah menjadi pusat perekonomian Indonesia sudah berabad-abad. Mulai dari kondisi geografis yang menguntungkan, jalur perdagangan internasional, dan infrastruktur yang lengkap telah menjadikan Pulau Jawa ini sebagai pusat ekonomi yang utama. Sehingga pembangunan pun juga lebih terpusat di Pulau Jawa. Meskipun begitu, diharapkan pengambil kebijakan juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dan juga upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan di luar Jawa, sehingga pembangunan di seluruh Indonesia itu dapat berjalan seimbang dan ekonomi bangsa dapat berjalan dengan maksimal. Sebenarnya, langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan, kalau kita lihat prosesnya itu, sudah coba dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, baik sebelumnya hingga pemimpin bangsa saat ini. Bahkan demi tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri itu, pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari APBN kita demi pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Namun teman-teman sekalian, pada faktanya, pemimpin-pemimpin di daerah itu harusnya menggunakan keuangan negara itu untuk pembangunan, malah dikorupsi. Dan pada faktanya teman-teman sekalian, indeks korupsi di negara kita itu banyak terjadi di daerah-daerah. Banyak kok kepala daerah yang terperangkap tertangkap KPK akibat korupsi anggaran pembangunan di daerah. Sehingga hal ini yang kadang membuat kita itu sangat marah. Harusnya dana itu dimanfaatkan untuk pembangunan daerah lebih baik dan maju, malah dikorupsi secara sepihak oleh kelompok elit tertentu, khususnya kepala-kepala daerah. Baik itu tingkat kabupaten, provinsi, wali kota, dan bahkan tingkat gubernur. Dan mungkin saja kerap juga terjadi praktik-praktik korupsi oleh para pemimpin-pemimpin kita di pusat. Kenapa saya singgung soal korupsi? Karena hal ini juga menjadi salah satu faktor besar, fakta penghambat pembangunan bangsa itu sendiri. Seberapa besar anggaran negara yang dikeluarkan dari APBN kita, kalau korupsi masih saja menjangkrik nadir pembangunan bangsa, menurut saya pemerataan pembangunan yang dicita-citakan itu tidak akan pernah tercapai dan terwujud dengan mudah. Oleh sebab itu, terlepas dari Jawa sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang lebih maju, serta pembangunan yang lebih modern terus dilakukan, bukan berarti di daerah-daerah nggak bisa maju dengan pembangunannya. Korupsi juga harus sama-sama kita lawan bersama dengan lembaga-lembaga penegak hukum demi terciptanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi di bangsa tercinta kita ini. Di usia negara kita 78 tahun ini yang barusan kita rayakan pada 17 Agustus 2023 kemarin, kita harapkan semoga negara ini lebih maju, lebih tertata tata kelola pemerintahannya, penegakan hukumnya lebih adil, lebih tegas, sehingga praktik-praktik korupsi yang dapat menghambat laju pembangunan bangsa itu dapat ditekan dan bahkan dibumi hanguskan dari negeri pertiwi ini. Salam Indonesia Raya, salam kreatif, sampai jumpa.